Baik, saya lanjutkan bagaimana bahan dielektrikum itu setelah dimasukkan, ya, hubungannya dengan perubahan kapasitansi, muatan, dan beda potensial, ya. Jadi apakah ada yang berubah, ada yang tetap, ya, ada yang membesar, apa ada yang mengecil gitu. Besaran-besaran mana dalam listrik statis itu pada saat bahan dielektrikum disisipkan pada kedua plat, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ya. Jadi yang ini, ya, adalah tadi adalah kapasitansi, besarnya kapasitansi, ya, mengalami kenaikan pada saat, ya, bahan dielektrikum disisipkan. Nah, ini grafik yang hijau itu kan naik ke atas, ya. Dikeluarkan menurun. Nah, berarti nilai kapasitansinya akan membesar manakala bahan dielektrikum itu disisipkan. Terus bagaimana perilaku muatan plat ini, ya, perilaku muatan merah dan biru ini? Apakah terjadi peningkatan atau pengurangan manakala disisipkannya bahan dielektrikum, gitu ya? Kita perhatikan saja di sini. Kita coba lihat. Nah, bagaimana anak sekalian? Muatan plat itu perilakunya seperti apa? Berubah atau tidak setelah disisipkan bahan dielektrikum? Silakan dijawab. Dewi Wonder, Cynthia, Lydia, bagaimana? Firza. Nih muatan ini yang merah nih, grafik yang merah. Coba lihat. Kalau yang hijau ya jelas ya. Kan gampang sekali kelihatan. Oh, ternyata muatannya ini tidak berubah. Tetap. Kalau muatan plat tetap, tapi kalau kapasitansi berubah. Nah, kan kita harus bisa menjelaskan bagaimana ini, ya kan? Ya. Kalau kapasitansi kan daya tampung, ya. Daya tampung kapasitor itu untuk menyimpan energinya membesar karena dimensinya kan jadi besar kan, ya. Tadinya kosong, tengah-tengahnya ada isinya, berarti kan dia daya tampung menyimpannya lebih banyak. Tapi untuk muatan kan kita tahu bahwa kedua plat ini tidak lagi diberi suplai muatan dari sumber tegangan, ya kan? Makanya tetap nih muatan ini, gitu loh. Makanya ini tetap muatan ini, tidak ada perubahan, ya. Itu kan karena tidak dikasih suplai muatan dari sumber tegangan gitu. Makanya muatan tetap, ya. Mau dia ada bahan dielektrik, mau dia tidak ada bahan dielektrik ataupun disisipkan bahan dielektrik, ya, ternyata muatan tidak berubah. Tuh. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan fenomena untuk tegangan, ya, sumber tegangan listriknya. Tegangan potensial listriknya, ya. Nah, bagaimana potensial listriknya di sini nih? Kita perhatikan di sini nilainya 0,486 volt, ya. Kan tadi setelah diputuskan dari sumber tegangan, dia masih menyimpan energi listrik. Kemudian kita tetap ukur nih, ya, antara dua kutub ini. Ternyata di sini nilai tegangan 0,486. Manakala di antara kedua plat ini tidak terisi, tidak terdapat bahan dielektrikum, nilainya adalah 0,486. Coba sekarang seandainya kita masukkan bahan dielektrikumnya. Lihat angka yang terdapat pada voltmeter. Jadi menurut kalian bagaimana? Jadi gimana? Perhatikan ini 0,486 masuk bahan dielektrikum. Nah, kalian fokuskan kepada ini ya, potensial listriknya. Bagaimana? Jadi berkurang. Ternyata dengan penyisipan atau melakukan penyisipan bahan dielektrikum menyebabkan potensial listrik dari kapasitor itu berkurang. Nah, terus keterangannya jadi bagaimana? Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang tetap, kan begitu kan?
yang bertambah adalah nilai kapasitansi, ya, yang bertambah nilai kapasitansi, yang tetap adalah muatan plat, ya. Ternyata yang berkurang potensial listriknya. Nah, ini kan ketiga hal ini ternyata ada hubungannya antara kapasitansi, muatan listrik, dan potensial listrik dalam sebuah persamaan, kan? Nah, kita lihat pembahasannya. Mengapa ini berkurang nilainya? Jadi kan dalam persamaan matematisnya kan seperti ini. Ya. Maaf. Nah, ini ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Ke Excel tadi ya. Nah, disinilah kalau kita lihat persamaan antara hubungan nilai kapasitansi, kemudian muatan listrik, dan beda potensial atau potensial listrik. C sama dengan Q dibagi V. Maka V ya adalah Q dibagi C, atau muatan listrik dibagi kapasitansinya ya. Nah, sekarang mengapa ini bisa berkurang? Sekarang kita gini, kalau ada perubahan di variabel-variabel ini, katakanlah perubahan di variabel C, katakanlah matematis aja ada contohnya, ini pembilang, ini penyebut, tapi yang pembilang ini ya, variabel pembilang ini tetap tidak berubah, kan begitu. Muatan kan tadi tidak berubah akibat disisipkan bahan elektrik. Paling sederhana saja, ini angkanya 1 lah, terus nilai C nya 2 ya, misalkan angka matematis biasa lah, 1/2, berarti kan V nya 0,5. Terus terjadi perubahan di C menjadi 4 angkanya, tetapi Q nya tetap 1, ada perubahan jadi 1/4 kan, jadi 0,25. Makanya ini terjadi pengurangan kan ya, terjadi pengurangan, tadinya 0,5 menjadi 0,25. Itulah maksud daripada mengapa ya, karena muatan ini tetap, kemudian kapasitansinya berubah membesar, maka mengakibatkan nilai tegangan potensial listriknya itu mengecil. Itu maksudnya. Jadi karena muatannya tetap, jadi muatan tetap, kapasitansinya membesar, nah menyebabkan potensialnya mengecil. Angkanya kan seperti itu dalam matematik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jika plat diisi dengan bahan dielektrik, kapasitansi semakin besar C-nya, muatannya tetap, maka tegangannya menurun dari hasil matematis seperti ini. Nah, saya berharap yang seperti ini bisa kalian pahami ya. Nah, nanti kan saya jadikan sebuah indikator dalam persoalan nanti ya. Sebuah kapasitor ya, disisipkan bahan dielektrikum. Ya, pada saat disisipkan bahan dielektrikum ya, besaran-besaran mana yang mengalami perubahan membesar atau mengecil dan mana yang tetap. Ya, kalian harus bisa jawab mana konsepnya. Oh, berarti kapasitansi membesar, muatan tetap, dan kemudian potensial listriknya menurun. Nah, mengapa kapasitansi membesar? Mengapa muatan itu tetap? Dan mengapa potensial listrik itu menurun? Nah, kalian harus bisa menjelaskan ya. Nah, itu saya rasa pertemuan kali ini ya saya cukupkan ya sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa dampak manfaat bagi kalian ya, gitu. Nah, minimal kalian bisa memahami bahwa listrik statis itu ya seperti ini materinya ya. Kapasitor itu adalah terakhir dari bagian daripada materi listrik statis. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekretaris jangan lupa dicatat siapa-siapa yang tidak hadir dan ada keterangannya apa. Ya, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan ya saya uji ya, jangan lupa.